Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semuanya tetap sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tetap semangat untuk melanjutkan kegiatan belajarnya ya dengan semangat penuh agar semuanya dapat dipahami dengan baik dan mendapatkan ilmu yang manfaat berkah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semuanya, kali ini kita akan mempelajari tentang kelainan dan penyakit ya, sekaligus bagaimana merawat ya alat gerak manusia, merawat rangka tubuh manusia. Ya, jadi nanti kita akan mempelajari satu, kelainan dan penyakit pada tulang, kemudian yang kedua, kelainan dan penyakit pada sendi, kemudian yang ketiga, kelainan dan penyakit pada otot, yang keempat, perawatan rangka. Nah, ini perawatan rangka tubuh manusia. Ya. Baik, kita bahas satu persatu sampai tuntas. Yang pertama, kelainan dan penyakit pada tulang. Nah, kita tahu tulang yang ada di dalam tubuh kita ini ya, sebagian besar adalah tulang yang keras, ya bahkan sangat keras. Kemudian tulang tersebut juga strukturnya kuat. Walaupun strukturnya kuat, ya keras, akan tetapi kelainan ya ataupun penyakit bisa terjadi pada tulang kita. Nah, terutama itu disebabkan oleh kekurangan gizi ya berupa vitamin dan mineral. Ini biasanya di masa pertumbuhan ya. Di masa dewasa juga ada sebagian kelainan tulang tapi akibat kekurangan gizi ya. Kemudian ada akibat daripada sikap tubuh atau kebiasaan kita saat beraktivitas itu juga bisa menentukan bentuk tulang dari tubuh kita ya. Kalau ada kesalahan posisi yang diulang-ulang secara terus-menerus, posisi duduk misalnya, nah, itu bisa menyebabkan perubahan ya, struktur tulang dan sebagainya. Ya, kemudian ada juga ini kelainan akibat kecelakaan. Nah, baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, ya kelainan dan penyakit tulang yang disebabkan oleh akibat kekurangan gizi. Nah, ini yang pertama adalah rakitis. Ya. Nah, nama penyakitnya adalah rakitis. Bagaimana rakitis itu? Rakitis itu adalah tulang kaki berbentuk huruf O atau membengkok keluar atau membentuk huruf X atau itu bentuknya adalah kakinya membengkok ke dalam. Ini disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium di saat masa pertumbuhan. Nah, jadi saat masa pertumbuhan ya anak-anak membutuhkan ya banyak vitamin D dan kalsium ya, karena kekurangan vitamin D dan kalsium itu menyebabkan tulang menjadi lemah dan lunak. Nah, karena bagian kaki ini menyangga seluruh berat badan tubuh kita. Kalau kondisi kakinya itu lemah, tulangnya lemah dan lunak, ya maka akan terjadi kelainan ya berupa kaki membentuk huruf O atau huruf X, membengkok keluar atau membengkok ke dalam. Nah, ini adalah suatu kelainan yang disebut dengan rakitis akibat kekurangan vitamin D dan kalsium. Maka agar terhindar dari rakitis pada saat masa pertumbuhan terutama dibutuhkan banyak vitamin D dan kalsium.
Ya. Kelainan yang kedua akibat kekurangan gizi adalah osteoporosis. Osteoporosis merupakan keadaan di mana tulang tubuh ini mudah retak dan patah atau mengalami pengeroposan. Nah, pengeroposan tulang atau osteoporosis ini disebabkan oleh kekurangan asupan kalsium, ya, kekurangan mineral kalsium. Nah, ini penyakit ini osteoporosis biasanya menyerang orang-orang yang sudah lanjut usia, ya, di mana kalsium tulangnya banyak sudah dipakai ya semasa beraktivitas ya. Nah, maka dianjurkan untuk yang sudah lanjut usia juga memperbanyak asupan kalsium, misalnya berolahraga di bawah sinar matahari secara teratur, diimbangi dengan minum susu yang banyak mengandung kalsium. Nah, ini untuk mengatasi kekurangan kalsium sehingga tidak terjadi penyakit osteoporosis atau pengeroposan tulang. Oh ya, ini adalah gambaran ya, penyakit rakitis. Gambar paling kiri A itu adalah kondisi kaki yang normal, jadi lurus ya, membentuk garis lurus dari tulang paha sampai pergelangan kaki. Kemudian yang bagian B tengah itu adalah kaki yang membentuk huruf O, di mana kakinya membengkok keluar. Kemudian yang C itu adalah kaki yang membentuk huruf X, di mana mengalami pembengkokan ke arah dalam ya di bagian lutut. Ya, kelainan dan penyakit tulang yang bagian kedua yaitu akibat kebiasaan atau sikap tubuh yang salah. Yang pertama kelainannya adalah skoliosis. Ya. Skoliosis itu adalah keadaan di mana tulang belakang terlalu membengkok ke kiri atau ke kanan. Ya. Kemudian yang kedua lordosis. Lordosis itu adalah keadaan di mana tulang belakang terlalu menjorok ke depan. Ya, yang ketiga kifosis. Kifosis itu lawannya dari lordosis, yaitu tulang belakang terlalu menjorok ke belakang. Ini adalah ilustrasinya. Ya. Sikap duduk. Nah, ini jadi salah satu sikap tubuh yang dapat mempengaruhi bentuk daripada tulang adalah sikap duduk. Jadi sikap duduk itu sikap duduk yang benar di bagian paling kanan yaitu bagian punggung dan tulang belakang ini adalah tegak ya, duduk dalam posisi tegak. Posisi yang tegak ya, sehingga ya, antara tulang punggung, tulang belakang semuanya selalu dalam keadaan lurus ya, sehingga tidak mengalami gangguan di kemudian hari. Oke, dari bagian kiri ini adalah kifosis. Ini terlalu sering ya posisi menunduk. Ini menyebabkan terutama ini di masa-masa pertumbuhan di mana tulangnya belum masih ada pertumbuhan ya, belum terlalu keras ya, tulang-tulangnya masih mudah dibentuk. Kalau kebiasaan posisi duduknya seperti ini menunduk ke depan, maka tulang belakang akan melengkung sehingga terlalu menjorok ke belakang atau membungkuk kifosis ini.
Kemudian sebaliknya lordosis, nah ini posisi duduknya yaitu terlalu membusungkan dada ya, sehingga tulang belakangnya akan menjorok ke depan, melengkungnya ke depan. Nah, ini kalau dibiasakan terus-menerus akan menyebabkan lordosis ya, atau tulang belakangnya ini terlalu menjorok ke depan, melengkung ke depan. Kemudian ini skoliosis. Nah, ini biasaan bengkok ke kanan, bengkok ke kiri ya, posisi duduknya dengan condong ke kanan ataupun terlalu condong ke kiri. Ini menyebabkan juga kalau dilakukan terus-menerus, bentuk tulang belakangnya akan membengkok. Membengkoknya bisa ke kanan, bisa ke kiri, tergantung dia sering condong kemana saat duduk. Nah, ini jadi posisi duduk ini menentukan bentuk tulang belakang ke depannya, ya. Nah, terutama saat masih anak-anak ini sangat harus diperhatikan sekali posisi duduknya agar nanti di usia lebih lanjut, ya, bentuk tulang belakangnya tidak mengalami kelainan. Yang bagian 3C, kelainan dan penyakit pada tulang disebabkan oleh kecelakaan. Kalau ini di luar kehendak kita, namanya kecelakaan, ya, bisa terjadi benturan, tabrakan dan sebagainya. Ini kalau mengenai bagian tulang bisa menyebabkan retak tulang, atau kalau benturannya sangat keras bisa menyebabkan patah tulang. Nah, patah tulang ini ada dua, ada patah tulang terbuka di mana tulangnya sampai kelihatan keluar, ya, menembus otot dan kulit. Nah, kemudian ada patah tulang tertutup. Nah, ini tidak sampai menembus otot dan kulit. Retak tulang, nah ini bisa disembuhkan, ya. Akan tetapi jika masih muda atau masa anak-anak lebih mudah disembuhkan karena masih melalui proses pertumbuhan dan tulangnya masih banyak mengandung zat perekat atau kolagen. Ya. Jadi untuk menghindari retak tulang, patah tulang, ya, kita harus selalu berhati-hati di dalam beraktivitas sehari-hari, ya, agar tidak terjadi kecelakaan yang dapat mencederai tulang kita. Ya. Setelah kelainan dan penyakit pada tulang, kita lanjutkan adalah kelainan dan penyakit pada sendi. Nah, pada persendian kita, ya, bisa terjadi kelainan atau penyakit. Diantaranya yang pertama adalah asam urat. Nah, asam urat ini adalah merupakan radang sendi karena penumpukan kristal asam urat di persendian. Nah, ini menyebabkan sendi sulit digerakkan, ya, dan terasa sangat nyeri. Ini adalah ilustrasinya, di mana di persendian misalnya di ibu jari, ya, jari kaki. Nah, di situ ada kristal asam urat, ya, yang menumpuk di persendian tersebut. Maka di persendian tersebut akan terjadi pembengkakan dan peradangan pada sendi. Nah, ini bisa dihindari dengan menghindari makanan-makanan yang banyak mengandung urin atau asam urat. Ya. Oke. Mengurangi makanan-makanan yang banyak mengandung asam urat. Nah, terutama makanan-makanan yang berlemak tinggi itu biasanya mengandung asam urat yang tinggi juga. Oke, yang kedua adalah rematik. Nah, rematik ini
adalah keadaan di mana otot penggerak sendi mengalami kekejangan. Nah, kemudian karena mengalami kekejangan tersebut, sendi dapat membengkak dan mengeras. Dan ini menyebabkan sakit yang luar biasa. Nah, ini ilustrasinya di persendian mengalami kekejangan sehingga membengkak dan mengeras. Oke, kita lanjutkan. Kelainan dan penyakit pada otot. Nah, kalau tadi pada tulang dan sendi, sekarang pada otot. Yang pertama adalah nyeri otot. Nyeri otot disebabkan oleh pembengkakan jaringan penghubung otot. Nah, biasanya diderita oleh orang-orang yang sudah lanjut usia. Ya. Nyeri otot dapat diatasi dengan pemijatan dan dihangatkan atau diberi sesuatu yang hangat, misalnya dikompres hangat atau diberi balsem yang hangat. Nah, ini bisa membantu meredakan nyeri otot. Nah, biasanya setelah beraktivitas yang agak berat, nah ini terjadi nyeri otot. Maka perlu diistirahatkan, ya, dihangatkan, dipijat dan sebagainya. Oke, yang kedua kelainan dan penyakit pada otot adalah polio. Polio disebabkan oleh virus polio, ya, di mana penderita daripada polio ini ya, bisa mengalami kelumpuhan. Ya, polio ini biasanya menyerang pada anak-anak, ya. Dan ini dapat dicegah dengan vaksin polio. Maka kalau anak-anak itu biasanya mendapatkan vaksin polio untuk mencegah penyakit polio. Karena kalau sudah terkena penyakit polio ini, bahayanya adalah dapat mengalami kelumpuhan. Yang ketiga adalah kram. Kram adalah kondisi yang disebabkan oleh aktivitas otot yang berlebihan, cuaca yang dingin, atau ketidakseimbangan air dan ion tubuh. Ya. Kram ini ditandai oleh otot yang kontraksi, ya, secara tiba-tiba dan sangat kuat. Jadi otot mendadak berkontraksi sangat kuat dalam waktu yang tiba-tiba atau mendadak. Ini menyebabkan sakit yang luar biasa, ya, karena otot terlalu cepat berkontraksi dan kontraksinya sangat kuat. Kontraksi itu kondisi otot yang memendek, menebal, ya, dan sangat keras. Nah, kalau terjadi secara mendadak, maka itu namanya adalah kram. Nah, ini biasanya kram terjadi saat aktivitas otot yang berlebihan, misalnya olahraga berlebihan, ya, capek yang berlebihan itu akan menyebabkan atau memicu terjadinya kram pada otot. Dan ini bisa berbahaya kalau dilakukan terus-menerus, akan mempengaruhi kondisi otot kita. Ya, berikutnya keseleo. Nah, ini keseleo itu disebabkan oleh tarikan yang kuat dan mendadak pada otot, sehingga terjadi peradangan pada otot. Ya. Keseleo yang berat ini dapat menyebabkan tendon otot terputus. Keseleo yang ringan dapat diatasi pemijatan. Langkah baiknya kalau kita beraktivitas, ya hati-hati jangan sampai otot kita tertarik secara mendadak, untuk menghindari yang namanya keseleo. Yang terakhir adalah perawatan rangka. Ya, bagaimanapun kita diberikan bentuk tubuh seperti ini, diberikan rangka yang sempurna, ya, kita harus merawatnya, ya, agar
ya, kita dapat beraktivitas ya dengan baik ya, meminimalisir gangguan-gangguan yang ada di dalam tubuh kita, terutama di rangka tubuh kita. Yang pertama adalah berhati-hati saat melakukan gerakan ya, ketika bekerja atau berolahraga. Ya, ini setiap aktivitas yang kita lakukan, gerakan-gerakan yang kita lakukan, kita harus berhati-hati ya, jangan sampai menyebabkan ya pada tubuh kita ya. Misalnya ya, kalau mengangkat barang ya jangan sampai melebihi daripada kapasitas kekuatan tubuh kita untuk mengangkat barang tersebut ya, agar tidak terjadi pergeseran atau bahkan patah tulang misalnya ya, karena mengangkat beban yang berlebihan ya, beban yang berlebihan juga bisa menyebabkan kelainan pada nantinya bentuk tulang kita. Nah, dan lain sebagainya ya, melakukan aktivitas secara hati-hati ya, agar tidak mencederai tubuh kita. Yang kedua, makan makanan yang bergizi ya. Makanan yang bergizi tidak harus mahal, tapi makanan bergizi itu makanan yang memenuhi ya zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, terutama untuk rangka tubuh kita, misalnya kalsium, vitamin D, fosfor. Nah, ini semua dapat diperoleh misalnya dari buah-buahan, ikan, kacang-kacangan, dan pada susu ya. Nah, tidak harus mahal ya, tetapi makanan yang kita makan memenuhi gizi yang zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita, terutama rangka tubuh kita ya. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Nah, berolahraga secara teratur ini dapat memperkuat otot dan tulang kita, melenturkan otot-otot kita ya, merangsang produksi minyak dalam persediaan tulang ya. Terutama olahraga dilakukan pagi hari ya, sangat baik bagi kesehatan tulang kita ya, karena sinar matahari pagi ini sangat baik bagi pertumbuhan tulang ya. Sinar matahari pagi membantu mengubah provitamin D menjadi vitamin D yang sangat dibutuhkan dalam proses pembentukan tulang ya, dalam kesehatan tulang. Oke. Yang keempat, duduk dengan posisi yang benar. Nah, ini untuk menghindari kelainan akibat posisi duduk yang tidak benar, kyphosis, lordosis, dan skoliosis. Ya, duduk yang benar dengan posisi yang tegak dengan punggung lurus dan bahu ke belakang. Ya. Yang kelima, tidak membawa beban berat di punggung terlalu lama. Ya. Tidak membawa beban berat di punggung terlalu lama, karena kegiatan itu membawa beban yang berat di punggung terlalu lama akan menyebabkan tulang belakang menjadi bungkuk karena terbebani. Ya, terbebani lebih berat dalam waktu yang lama. Nah, tulang belakang yang selalu membungkuk akan menyebabkan terjadinya kyphosis ya, atau bungkuk ya. Tulangnya membungkuk ke belakang, menjorok ke belakang, melengkung ke belakang. Ini tidak baik untuk tubuh kita ya. Beban ya semampu ya, jangan memaksakan di luar kemampuan tubuh kita di dalam membawa beban ya, terutama di punggung kita. Yang keenam, mengatur posisi tubuh ketika berjalan, berdiri, duduk, dan berbaring. Nah, ini posisi tubuh ini memang penting ya, agar tidak terjadi pergeseran ya di dalam rangka tubuh kita ya. Saat berdiri, duduk, berbaring ya, diusahakan posisi punggung selalu tegak lurus ya,
agar tulang-tulang rangka dapat tumbuh dengan baik, semestinya tidak mengalami pembengkokan dan sebagainya. Ya, ini adalah uraian tentang ya, kelainan dan penyakit pada alat gerak manusia. Ya, semoga kita dapat memahaminya agar kita dapat menjaga ya kondisi ya terutama bentuk tubuh kita, rangka tubuh kita ya dengan melakukan aktivitas yang semestinya tanpa membahayakan tubuh kita ya agar selalu dapat mempertahankan bentuk tubuh kita ini dengan baik agar selalu sehat ya tidak terjadi kelainan, tidak terjadi penyakit pada tubuh kita. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.